The power of emak-emak, dilarang mudik malah mudik, dijadikan ODP malah rewel. Ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Suara Rahma di channel Daily News. Penyebaran virus corona diperkirakan akan lebih meluas mengingat puluhan ribu orang melakukan mudik dini imbas dari pekerjaan di ibu kota yang terhenti sementara atau hilang permanen. Nah, beredar sebuah video seorang emak-emak dari Jakarta yang mudik ke Solo tapi ngomel-ngomel ke petugas karena tak mau didata. Emak-emak itu diduga merasa risih dan terganggu karena ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan atau ODP Corona. Dalam sebuah video itu, tampak emak-emak berdasar duduk di teras rumahnya bersama petugas Satpol PP. Terlihat juga beberapa petugas TNI dan petugas lingkungan setempat yang tidak berseragam. Emak-emak tersebut tidak nyaman didata dan dilabeli dengan status ODP. Dia membandingkan pendataan yang dia terima dengan warga lain yang masih lalu lalang di depan rumahnya. Dia merasa dirinya bukan pengedar narkotika yang wajib dipantau. Sangat keterlaluan, kecuali saya pengedar narkoba. Resek, malah lebih resek dari Jakarta. Gak ada sopan santunnya, saya gak suka, kata emak-emak itu. Kayak gak tahu aja, orang saya tinggal di sini lebih lama. Saya menikah tahun 93, terlalu dibesar-besarkan, katanya lagi. Lurah mengatakan bahwa pihaknya datang untuk mendata. Prosedurnya, kalau ada yang datang dari luar kota langsung ditetapkan ODP. Apalagi yang dari zona merah, mungkin beliau atau emak-emak tersebut merasa terganggu dengan protap itu, jelasnya. Akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan. Ibu tersebut telah bersedia ditata dan menyatakan sanggup melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Emak-emak kok dilawan, lampu sen kiri bisa belok ke kanan. Apalagi kalau ditilang, bisa-bisa yang menilang bakal kena merepet 7 hari 7 malam hingga kuping panas meleleh. Tidak semua sih, tapi stigma ini sudah melekat cukup kuat di benak masyarakat. Emak-emak selalu benar dan tidak boleh dilawan. Kalau dilihat dari kronologinya, mungkin emak-emak ini belum teredukasi dengan baik. Terlihat jelas dari jawabannya, dia mungkin berpikir ngapain capek-capek didata atau dia sudah menjadi warga di sana sejak lama, hanya merantau ke Jakarta. Mungkin dia berpikir selama ini dia tidak mendapatkan perlakuan seperti ini, diinterogasi kayak napi kelas kakap sehingga merasa risih dan tidak senang. Iyalah, emak-emak masuk dalam kasta tertinggi yang tidak boleh dibantah dan harus diperlakukan istimewa melebihi perlakuan yang didapat oleh orang kabur ke Arab Saudi itu. Hihihi. Nah, orang-orang seperti ini jumlahnya cukup banyak. Mereka masuk ke dalam kategori orang-orang yang abai dan cuek bahkan tidak mau tahu soal merebaknya wabah corona. Makanya, orang-orang model begini diimbau tak akan mempan, dilarang pun tak peduli. Inilah bahayanya orang-orang seperti ini. Fenomena ini mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan resiko penularan virus corona. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Entah karena gak update info atau memang kurang akal, bisa juga tidak takut dengan situasi yang dihadapi. Bahkan mungkin berani menantang dan bandel, susah diatur. Dilarang mudik, mereka tetap akan mudik, tidak peduli meski resikonya sangat besar. Tapi didata jadi ODP tidak terima karena dianggap mengekang. Baru sadar kalau pulang kampung lebih ribet karena harus menjalani prosedur karantina diri selama 2 minggu. Menganggap orang lain rese, padahal sikapnya jauh lebih rese. Dia merasa dirugikan, padahal tindakannya ini jauh lebih merugikan karena menulari orang lain secara gratis tanpa diminta. Bisa bikin orang lain sengsara. Kalau mau sakit, ya sakit sendiri saja. Jangan ajak-ajak kecuali mau bagi-bagi uang. Saya bakal menjadi yang terdepan. Makanya, lebih baik jangan pulang, setidaknya menyelamatkan keluarga dari resiko tertular wabah corona. Inilah alasan yang sangat kuat kenapa mudik sebaiknya dilarang. Kalau bisa dilarang keras, sedangkan yang paham saja bisa cuek dan kebablasan, apalagi yang tidak paham sama sekali. Potensi penularannya bakal lebih kencang. Kemarin saya lihat di TV sekilas, masih banyak yang belum mematuhi himbauan social distancing dan juga masih ada yang nongkrong di tempat makan hingga harus ditahan polisi. Sebegitu cueknya sebagian warga di sini sehingga dapat membahayakan orang lain dalam jumlah banyak.
Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.